Bentar, punya tegas. Oke, jadi di sini ah, saya, saya. Nah, suaranya aman nggak teman-teman? Aman gas. Oke, oke. Jadi di sini saya sedikit menjabarkan ya mengenai tugas dari analisis video pembelajaran micro teaching yang sebelumnya sudah link YouTube-nya udah di-share juga sama Ibu. Ada dua dan kita milih salah satu aja buat kita analisis. Nah, kebetulan saya ngambil dari link yang berjudul LIDM 2024, kemudian Micro Teaching Digital 001037 Wifi Makanan Bergizi Generasi Berprestasi. Nah, teman-teman juga mungkin bisa langsung aja mengakses link YouTube-nya. Kemudian teman-teman bahwa pada link YouTube itu tuh objek atau mobilisasi orientasinya tuh kelas 5 SD teman-teman. Nah, di jawaban juga saya mau kasih sedikit ada dua jawaban yang teman-teman mengenai dari tahapan dalam pembelajaran yang ada di video, kemudian juga keterampilan dasar mengajar yang ada 8 itu teman-teman yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 2 pada pertemuan minggu lalu. Oke, saya bahas satu-satu yaitu mengenai tahapan dalam pembelajaran. Nah, itu ada tiga teman-teman, ada orientasi, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Di dalam orientasi sendiri itu mencakup yang pertama peserta didik melakukan presensi secara digital, kemudian peserta didik memberikan salam dan menyampaikan kabar, kemudian peserta didik membaca doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran dan peserta didik juga memeriksa nih kehadiran dari teman-temannya. Nah, di sini kalau di dalam video tuh setelah guru nanyain kabar dan baca doa itu kayak seperti si gurunya ya nanya aja ke peserta didiknya kira-kira teman-teman di sebelahnya yang nggak hadir siapa gitu. Kemudian orientasi di tingkat akhir ya di tahap akhir yaitu peserta didik menanggapi pertanyaan pemantik. Nah, kebetulan materi pada pembelajaran hari itu tuh tentang makanan bergizi teman-teman. Jadi guru tuh memulai dengan pertanyaan pemantik seperti terdidik sudah sarapan atau belum, kemudian sarapan apa nih yang kira-kira bisa bisa bikin makanan apa yang bisa membuat kita semangat gitulah dalam kegiatan pembelajaran gitu teman-teman, intinya begitu. Kemudian kita masuk kemudian lanjut ke kegiatan inti yang mana di sini di video tuh ada sintaks 1 sampai 5 teman-teman. Yang pertama di sintaks 1 yaitu orientasi masalah. Nah, peserta didik mengamati permasalahan melalui penayangan video. Nah, dan juga peserta didik memberikan pendapat mengenai masalah. Nah, kebetulan karena tadi yang sudah saya katakan bahwa materinya itu mengenai makanan bergizi dan jadi kayak jadi seperti dampak dampak lah apabila kita tidak makan makanan bergizi itu seperti apa gitu. Dan peserta didik tuh memberikan pendapat mengenai masalah yang ada di penayangan video. Jadi guru tuh menanyakan hmm, mengenai permasalahan dan peserta didik menjawab permasalahan itu teman-teman. Kemudian di sintaks 2 yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini penjelasannya peserta didik membentuk kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar. Nah, pada video yang ditayangkan teman-teman ada beberapa kelompok nih yang mana itu nanti berpengaruh nih pada gimana cara peserta didik itu menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Ada yang melalui infografis, ada yang melalui poster, ada yang melalui vlog, dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian,
Nah, ini sistemnya guru itu mengelompokkan gitu, mengelompokkan peserta didiknya sesuai dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing gitu. Misal kelompok satu itu eh, minat mereka tentang vlog itu. Jadi mereka nanti hasil dari informasi yang mereka dapatkan mereka presentasikan dalam bentuk vlog dan juga teman kelompok yang mungkin gaya atau minat belajarnya misal poster dan infografis itu jadi di hasil akhir saat mereka mempresentasikan dalam bentuk infografis dan poster. Kemudian di sintak 3 membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Nah, peserta didik menemukan penjelasannya peserta didik menemukan informasi sesuai topik pembelajaran dan peserta didik menganalisis informasi sesuai dengan kelompok. Nah, jadi kebetulan teman-teman di video YouTube itu setelah guru memberikan instruksi nih, setelah membagikan kelompok, nah di situ guru memberikan kesempatan nih kepada seluruh siswanya untuk mendapatkan informasi. Jadi informasinya sama semua teman-teman, informasinya sama, tapi cara mereka menyampaikannya yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok. Nah, kelompok itu kan sesuai dengan gaya dan minat mereka masing-masing. Begitu teman-teman. Kemudian di sintaks 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Di sini penjelasannya peserta didik mengembangkan hasil analisis sesuai dengan kelompok, kemudian peserta didik menyajikan hasil analisis sesuai dengan kesepakatan kelompok, dan peserta didik memberi tanggapan nih kepada kelompok yang sedang menyajikan hasil. Nah, menemukan informasi, mereka menganalisis informasi, bahkan menyajikan. Nah, di sini setelah dapat informasi, pastinya peserta didik mengembangkan. Mengembangkan itu ya mereka olah hasil analisis mereka balik lagi sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan gaya dan minat mereka belajar. Kemudian setelah mereka mengembangkan nih, setelah mereka mengolah hasil analisisnya, mereka baru menyajikan analisis sesuai dengan kesepakatan kelompok. Nah, seperti yang sudah saya katakan dari awal bahwa untuk presentasi mereka itu dalam bentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing teman-teman. Jadi dalam video itu ada yang mempresentasikannya secara dalam bentuk vlog, dalam bentuk infografis maupun dalam bentuk poster. Nah, setelah mereka mempresentasikan hasil analisis sesuai dengan kesepakatan kelompok, kemudian kelompok lain itu memberi tanggapan teman-teman kepada kelompok yang sedang menyajikan hasil gitu. Jadi setelah kelompok ini selesai memberikan hasil analisisnya, menyajikan hasil analisisnya, peserta didik yang lain tuh memberi tanggapan nih kepada kelompok yang sedang menyajikan hasil. Nah, kemudian masuk ke sintaks 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini cakupannya peserta didik membuat kesimpulan bersama guru. Nah, setelah semua kelompok nih sudah menyajikan hasil analisisnya masing-masing, kemudian juga sudah diberikan tanggapan sama kelompok-kelompok yang lain, barulah di tahapan akhir pada tingkat kegiatan inti yaitu peserta didik membuat kesimpulan bersama guru ya artinya guru itu memperkuat hasil pembelajaran hari ini gitu teman-teman. Kemudian setelah guru berhasil dan peserta didik berhasil menyimpulkan kesimpulan pada hari ini, pada pertemuan hari ini, lanjut ke kegiatan terakhir teman-teman, kegiatan penutup yang mana di sini mencakup peserta didik menyampaikan kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran hari ini dan tak lupa juga peserta didik berdoa nih sebelum mengakhiri pembelajaran. Nah, di sini setelah tadi udah presentasi, udah membuat kesimpulan, itu pastinya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru menanyakan kendala-kendala nih yang terjadi ataupun persoalan yang masih belum dipahami oleh peserta didik pada pembelajaran hari ini. Um, masih di, jadi kayak biar pertanyaan-pertanyaan mereka tuh terjawab dan mereka semakin paham gitu, semakin jelas mengenai materi yang sudah dilaksanakan pada pertemuan ini gitu teman-teman. Dan di akhir itu peserta didik berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran gitu teman-teman. Jadi begitulah kegiatan tahapan dalam pembelajaran pada video YouTube yang berjudul IDM 2024 Mikroteknologi Digital kemudian 0010337
Kemudian dua, makanan bergizi generasi berprestasi. Nah, kemudian bahasan yang kedua mengenai keterampilan dasar mengajar, yang mana kemarin sudah dijelaskan juga oleh teman-teman kelompok dua mengenai keterampilan dasar mengajar yang ada delapan, yaitu ada keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kecil dan perorangan kelompok. Nah, dari keterampilan bertanya terlebih dahulu, nah, pastinya sebagai seorang pengajar atau seorang guru harus menanyakan nih kabar dari peserta didiknya, kemudian juga harus mempunyai pertanyaan pemantik gitu. Jadi ibaratnya peserta didik tuh nggak boleh langsung dikasih jejelin materi gitu, kayak nggak boleh langsung ngasih PPT gitu, karena ya pasti yang sudah dijelaskan kemarin, biar attention mereka, biar fokus mereka itu ada dulu gitu. Jadi ketika mereka fokusnya udah ada, udah dapat nih, baru kita masuk ke pembelajarannya. Jadi pertanyaan pemantik emang harus dan sangat dibutuhkan teman-teman. Dan pertanyaan ini pertanyaan yang penutup itu ya teman-teman. Jadi kan tadi setelah memberikan kesimpulan, guru juga menyampaikan dan guru juga bertanya nih mengenai kendala-kendala yang mungkin peserta didik alami ketika belajar pada hari ini. Kemudian ada keterampilan memberikan penguatan. Seperti yang sudah saya jelaskan juga, bahwa guru memberikan penguatan berupa kesimpulan pada proses pembelajaran. Jadi, setelah peserta didik menyampaikan hasil presentasinya, menyampaikan hasil analisisnya, pastinya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru harus memberikan penguatan gitu. Jadi, harus bisa menyimpulkan gitu mengenai hasil analisis dari peserta didiknya, biar peserta didiknya makin kuat, makin setuju, makin paham pada pembelajaran hari itu juga. Kemudian ada keterampilan mengadakan variasi. Nah, guru juga harus bisa memberikan variasi kepada siswa dalam proses mengolah dan mempresentasikan informasi, teman-teman. Ini juga sudah dijelaskan juga dari pertemuan kemarin mengenai ya guru sebagai guru pastinya lebih baik bisa menguasai beberapa variasi pembelajaran, karena ya seperti teman-teman ketahui, kita semua murid peserta didik juga memiliki minat dan gaya belajar masing-masing. Oleh karena itu dalam video juga sudah dijelaskan teman-teman bahwa untuk gaya belajar dan minatnya itu mereka bebaskan sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Ada yang vlog, ada yang mungkin suka desain, bisa di infografis atau poster. Kemudian lanjut ke keterampilan menjelaskan. Nah, sebagai guru juga harus memberikan penjelasan awal mengenai materi yang akan disampaikan, dan juga guru juga memberikan penguatan pada hasil kerja tiap kelompok, teman-teman. Karena kalau gurunya tidak bisa menjelaskan secara informatif gitu, jadi peserta didiknya bukan malah paham, tapi malah tambah bingung, teman-teman gitu. Jadi ya untuk dapat menguasai keterampilan menjelaskan, pastinya juga seorang pendidik dan guru harus menguasai gitu harus menguasai materi yang nantinya mau disampaikan, supaya dia tahu gitu cara jelasinnya itu gimana begitu, teman-teman. Kemudian ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, walaupun pembelajaran itu pentingnya di kegiatan inti, nah, membuka dan menutup itu bukan membuka dan menutup pembelajaran juga nggak boleh disepelein, teman-teman, karena membuka itu biar peserta didik itu fokus, biar peserta didik tertarik dan berminat pada pembelajaran, ya gimana caranya kita membuka pembelajaran gitu, biar siswanya minat, biar siswanya fokus gitu. Dan juga mengenai menutup pembelajaran, ya gimana caranya biar peserta didik itu ya mau gitu, mau terus belajar, mau terus berkembang di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu kan. Dengan cara yang menutup kegiatan pembelajaran dengan menanyakan kesulitan pembelajaran. Kemudian di keterampilan membimbing diskusi kelompok. Di sini guru juga harus memberikan arahan kepada setiap kelompok sehingga dapat mempresentasikan informasi secara menarik. Walaupun walaupun peserta didik itu dibebaskan dalam mereka menyajikan perasaan hasil informasinya, tapi sebagai guru juga harus bisa mengontrol, teman-teman, harus bisa membimbing juga dalam diskusi kelompok, sehingga hasil yang akan mereka presentasikan menarik gitu, dan mereka juga bisa diarahkan lah, lebih bisa diarahkan. Kemudian ada keterampilan mengelola kelas. Guru membimbing peserta didik agar proses pembelajaran berjalan lancar. Nah, ini juga merupakan
keterampilan yang sangat-sangat penting ya teman-teman, karena seorang guru itu apabila belum bisa mengelola kelas ya bisa aja kayak ada peserta didik yang ngomong sendiri atau kurang memperhatikan penjelasan dari gurunya. Kemudian yang terakhir ada keterampilan mengajar kecil dan perorangan kelompok, yaitu guru memberikan soal-soal pemantik dengan menggunakan media yang menarik. Nah, di sini juga kalau teman-teman lihat di video nanti itu sebelum masuk ke pembelajaran inti, nah, di situ dijelaskan bahwa ada kayak kuis gitu teman-teman, yang mana itu bisa menjadi salah satu nilai gitu untuk meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran yang akan nantinya akan disampaikan. Nah, itu saja teman-teman dan Ibu Nurita mengenai analisis saya dari video YouTube berjudul LIDM 2024 Mikro Teaching Digital 001037 Waktu Makanan Bergizi Generasi Berprestasi, yang bisa teman-teman lihat di link yang sudah tercantum pada tugas saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih, Rizky. Oke, mungkin selanjutnya izin bertanya, Ibu ini langsung lanjut. Ya, baik-baik Ibu. Kemudian akan lanjut ke pembahasan dari Aisyah. Sebentar saya screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih Tegas atas bantuannya. Perkenalkan terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nurita dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis 8 keterampilan dasar mengajar dari mata kuliah micro teaching. Nah, boleh ke bawah sedikit, Tegas. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa informasi terkait video pembelajaran yang saya pilih yaitu LIDM 2023, Divisi Micro Teaching Digital 001038, Tim Relawan Lab My Journey, Inovasi Micro Teaching. Orientasi mobilitasnya sendiri itu kelas 7 SMP atau MTS LB, lalu juga mata pelajarannya adalah program kompensatoris. Nah, untuk penjelasannya sendiri, pembelajaran ini di video pembelajarannya Pinkro Teaching yang saya pilih, itu dirancang dengan memanfaatkan teknologi asistif berupa Google Maps dan juga Lookout. Nah, tentunya dengan kurikulum Merdeka. Lalu adapun mode pembelajarannya itu project based learning, dan di dalam videonya sendiri itu ada penjelasan bahwa di dalam video LIDM yang saya pilih ini beliau telah menerapkan 8 fase kegiatan pembelajaran. Nah, itu ada kegiatan pembukaan atau pendahuluan, lalu ada kegiatan pemberian pertanyaan dasar atau persepsi, lalu ada perancangan langkah penyelesaian proyek, lalu ada penyusunan jadwal perencanaan, penyelesaian proyek dan monitoring, presentasi, dan juga evaluasi. Nah, di dalam layar ini, teman-teman bisa juga melihat bahwa saya mencantumkan stempel waktu di dalam YouTube sendiri. Nah,
Untuk terakhir, prinsip dari pembelajaran yang digunakan ini berdiferensiasi, tampak pada kebebasan siswa untuk memilih teknik evaluasinya, seperti menulis dengan braille, mempresentasikan, atau mengunggah foto. Selain itu juga ada proses pelaksanaan pembelajarannya yang sudah didasarkan dengan asesmen agar pelaksanaan pembelajaran tepat sasaran. Untuk videonya sendiri itu ada di kanal YouTube melalui tautan berikut. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa ke bawah lagi tegas. Nah, untuk hasilnya sendiri, yang pertama itu dari keterampilan bertanya. Nah, dalam proses belajar mengajar ini, keterampilan untuk bertanya, guru memang memainkan peranan penting, sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan dapat memberikan dampak positif. Ke bawah lagi tegas. Oke, stop. Ke atas lagi tegas. Maaf, dikit. Dikit aja. Oke, ya. Nah, dari uh, keterampilan bertanya sendiri, itu ada 3 stempel waktu yang saya lampirkan, yaitu pada waktu menit kedua, menit kedua, 6 detik, itu di mana guru secara teknik melontarkan pertanyaan yang dapat memancing siswa dapat mengikuti proses belajar di pertemuan tersebut, yang nantinya akan melakukan praktik lapangan menggunakan tongkat atau untuk berbelanja di swalayan. Lalu pada stempel ke menit kedua detik 20, guru melontarkan pertanyaan terkait keperluan yang dibutuhkan siswa. Selain menggunakan tongkat, tentunya untuk berbelanja di swalayan, yaitu seperti apa saja dan sebagainya. Lalu pada stempel waktu menit kedua, detik ke-44, guru melontarkan pertanyaan terkait pembelajaran praktik di hari itu. Akankah siswa mengetahui latar belakang dari pembelajaran yang menggunakan teknologi asistif berupa Google Maps dan Lookout? Ke bawah lagi, tegas. Ya, oke, stop, oke. Nah, dari sini ada keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement sendiri itu seperti yang kita telah ketahui, sebuah umpan balik atau feedback dari si penerima atau dari siswanya sebagai satu dorongan atau koreksi, nanti gurunya akan memberikan feedback tersebut seperti itu. Nah, untuk dari keterampilan memberikan penguatan sendiri itu ada 4 stempel yang saya lampirkan, yaitu pada detik ke-43, lalu menit kedua dan detik 10, menit kedua dan detik ke-35, menit kedua dan detik ke-50. Dan di mana ini masing-masing guru memberikan penguatan dan juga umpan baliknya. Setelah apersepsi dilakukan, lalu juga ada umpan balik dari pertanyaan yang telah dilantarkan oleh guru. Lalu ke bawah lagi, tegas ke keterampilan mengadakan variasinya. Ya, untuk kegiatan keterampilan mengadakan variasi sendiri, guru telah melaksanakan keterampilan ini, di mana saya melampirkan 3 stempel uh, 3 stempel waktu yang ada di YouTube tadi, bahwa guru sudah melakukan variasi dalam mengajar. Yang pertama itu di stempel waktu menit 1 di detik 26, bahwa guru menerapkan variasi pengajaran dengan praktik lapangan. Lalu yang kedua itu ada di variasi dalam alat pengajarannya. Nah, alat pengajarannya sendiri ini itu bisa dilihat bahwa guru menggunakan alat pengajaran berupa peta string, itu nanti akan dijelaskan di poin-poin selanjutnya. Nah, untuk ketiga ini ada di stempel menit ke-1, detik ke-21, di mana guru menanyakan terkait pembelajaran di pekan lalu, yang sekiranya siswa sendiri sulit untuk beradaptasi, sehingga akan adanya interaksi dengan siswa. Makanya di sini ada guru sudah memiliki variasi pola interaksi. Ke bawah lagi, tegas. Baik, untuk keterampilan menjelaskan sendiri ini juga ada 3 stempel yang saya lampirkan, yaitu yang pertama di menit ke-1, detik ke-5, dan menit kedua, detik ke-40, menit kedua, dan detik 53, di mana guru di sini menjelaskan secara lisan terkait materi pembelajaran di pekan lalu dengan adanya dorongan-dorongan kecil oleh guru untuk memancing siswa dapat menjawab. Dan di menit ini juga guru menjelaskan gitu secara lisan bahwa keperluan yang dibutuhkan siswa selain menggunakan tongkat untuk berbelanja di swalayan itu apa saja dan bagaimana gitu penggunaannya. Lalu untuk menit yang
dan 53 detik ini, guru menjelaskan secara lisan bahwa latar belakang dari pembelajaran yang menggunakan teknologi asistif berupa Google Maps dan Lookout itu seperti apa. Lalu ke bawah lagi tegas. Baik, untuk ke selanjutnya ini ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Dalam kegiatan membuka dan menutup ini, kita bisa melihat dari stempel menit ke detik ke-7, di mana guru membuka kelas dengan salam, yaitu menanyakan kabar kepada siswa, terus juga memberikan umpan balik, dan lalu nanti siswanya menjawab, baru guru akan mengarahkan salah satu siswa untuk memimpin doa, lalu memberikan umpan balik juga, dan ditandakan bahwa kelas sudah dibuka. Lalu untuk kegiatan penutupnya sendiri, pada menit ke-8, detik ke-42, guru menutup dengan ucapan syukur, lalu juga dilanjutkan dengan harapan-harapan guru setelah siswa mempelajari materi di pertemuan itu, lalu juga mengarahkan siswa untuk memimpin doa gitu sebagai penutupnya dan ditandai dengan salam penutup oleh guru. Ke bawah lagi tegas. Ya, baik. Untuk yang keenam, ini ada membimbing diskusi kelompok, di mana pada stempel waktu 4 menit keempat, detik ke-1, guru menjelaskan akan menggunakan peta string sebelum praktik lapangan kesualayan, dan dilakukan dulu latihan sebelum membuat peta string tersebut. Nah, untuk praktiknya sendiri, guru ini membimbing diskusi kelompok terlebih dahulu di menit ke-6, 31 detik, di mana setelah siswa praktik ke lapangan, guru akan membimbing siswa untuk diskusi kelompok mengerjakan praktik peta string. Lalu ke bawah lagi tegas. Baik. Tiga, penanaman ibu tadi atau pemerintah, jadi mengajarkan kata PDC ini dalam bentuk infografis. Sedangkan untuk kelompok merah, karena kemarin Ke atas lagi tegas, maaf. Ke atas sedikit. Ya, oke. Untuk keterampilan mengelola kelas sendiri, itu keterampilan mengelola kelas di dalam YouTube ini yang saya tampilkan, stempel waktunya adalah di menit keempat, di 20 detik, 24 detik ini, di mana siswa sedang berlatih menggunakan peta untuk peta string tadi, lalu guru juga mengelola kelas dan mengarahkan kelas untuk tetap kondusif di dalam kelas agar pembelajaran tetap optimal. Lalu ke bawah lagi, itu terkait keterampilan mengajar kecil dan perorangan kelompok, di mana uh, guru di sini memberikan perhatian terhadap setiap siswa yang akan menjadikan adanya hubungan yang lebih akrab dengan guru dan siswa. Ke bawah lagi, tegas. Ya, untuk stempel waktunya di sini ada di menit kedua di 18 detik dan juga menit keempat di 53 detik, di mana guru memberikan perhatian terhadap siswa yang memang membutuhkan perhatian lebih sehingga terjadinya hubungan yang lebih akrab tadi. Nah, untuk analisis keseluruhannya sendiri, bahwa dapat kita lihat guru telah berhasil menerapkan 8 dasar untuk keterampilan mengajar micro teaching pada mata pelajaran program kompensatoris untuk anak-anak berkebutuhan khusus kelas 7, di mana pada satu video itu, guru melakukan berbagai macam variasi membuka menutup kelas, bertanya penguatan, pemaparan penjelasan, hingga pengelolaan kelas, pembimbingan diskusi kelas, dan pengajaran kelompok kecil atau perseorangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih juga kepada Aisyah atas presentasi mengenai tugas analis videonya. Oke, selanjutnya juga akan ada presentasi juga nih teman-teman dari Rizky. Tolong teman-teman, Basil tolong bisa share screen.
Oke, karena mungkin sepertinya Rizky ada terkendala ya teman-teman dari audionya. Mungkin bisa ada nih dari Basil, bersedia nggak Basil? Ya, insya Allah bersedia tegas. Oke, langsung aja nih Basil buat maparin hasil analisis videonya. Baik, saya izin memulainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Nurita dan teman-teman semua. Saya Basil Basili, izin memaparkan analisis video keterampilan dasar mengajar yang telah saya analisis yang sudah terkait tugas yang sudah dibagikan kemarin malam. Baik, dari sini kan ada dua tugas ya. Ada tautan dua video. Yang saya pilih untuk analisis saya ialah tautan video yang pertama, yang kurang lebih sama seperti yang Tegas paparkan tadi. Nah, baik di pendahuluan ini ya seperti sudah saya katakan, saya menganalisis video pertama. Melalui analisis ini saya akan mengevaluasi keberadaan dan penerapan 8 keterampilan dasar mengajar yang meliputi keterampilan bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pembelajaran, membimbing diskusi kelompok, mengelola kelas, serta mengajar secara kecil maupun perorangan. Setiap keterampilan yang ditemukan akan dijelaskan secara rinci berdasarkan bagian video, menit keberapa keterampilan tersebut muncul, dan dialog yang digunakan. Baik, berikut adalah analisis yang sudah saya kerjakan. Dalam analisis keterampilan dasar mengajar ini, saya akan menjelaskan berbagai keterampilan yang ditampilkan dalam video yang saya pilih. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama itu ada keterampilan bertanya, yang dimana muncul di menit 1:38 detik. Yang mana dialognya itu anak-anak sebelum berangkat ke sekolah sudah pada sarapan. Nah, pada bagian ini, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang kegiatan mereka sebelum masuk sekolah. Pertanyaan ini merupakan jenis pertanyaan informatif untuk mengetahui kebiasaan siswa, yakni apakah mereka sudah sarapan atau belum. Keterampilan bertanya ini berfungsi untuk membangun keterlibatan aktif siswa dalam diskusi, mendorong interaksi, serta memotivasi mereka untuk berpikir dan berbicara. Ini juga merupakan cara guru untuk memulai diskusi dengan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, keterampilan yang kedua yakni keterampilan memberi penguatan yang muncul di menit 5:04 detik. Dialognya itu ya pintar betul. Nah, di penjelasannya, guru memberikan penguatan positif setelah siswa berhasil menjawab pertanyaan mengenai materi yang sedang dipelajari. Penguatan ini diberikan dalam bentuk pujian seperti pintar, betul, untuk memperkuat perilaku yang diharapkan, yakni jawaban yang benar dan partisipasi aktif. Keterampilan memberikan penguatan ini penting dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa, membangun rasa percaya diri, dan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Penguatan bisa diberikan secara verbal seperti pujian atau non-verbal seperti senyuman atau anggukan. Selanjutnya ada keterampilan yang ketiga yakni keterampilan mengadakan variasi yang muncul pada menit 2:20 detik. Dialognya itu, ibu mau ngajak anak-anak untuk pergi ke Pulau Nutrisi. Ini ada banyak sekali menu belajar. Penjelasannya itu, guru menggunakan variasi dalam metode pembelajaran dengan memanfaatkan media yang beragam, seperti gambar, video, PowerPoint, dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Penggunaan berbagai media ini bertujuan untuk meningkatkan minat siswa, mencegah kebosanan, serta membantu siswa dengan gaya yang berbeda, baik dari gaya auditorial, visual, dan kinestetik. Mengandalkan variasi dalam pembelajaran membantu menjaga perhatian siswa dan menciptakan suasana kelas yang dinamis, sehingga siswa tetap terlibat secara aktif dalam proses belajar. Lalu keterampilan selanjutnya ada keterampilan menjelaskan,
yang muncul pada menit 3:15. Dialognya itu, selanjutnya ibu ada gambar lagi. Kira-kira ini gambar apa ya? Minum susu, betul. Penjelasannya itu, pada bagian ini, guru menjelaskan konsep makanan bergizi dengan menggunakan gambar dan pertanyaan untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran. Keterampilan menjelaskan digunakan untuk menyampaikan informasi secara sistematis dan jelas, sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Guru juga memanfaatkan gambar sebagai alat bantu visual untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep yang dijelaskan. Penggunaan gambar memudahkan siswa dalam memproses informasi dan membuat pembelajaran lebih konkret. Keterampilan selanjutnya ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, di bagi pembuka ini muncul pada menit uh, kurang 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 dari 1 menit di detik 35. Dialognya itu, selamat pagi anak-anak. Terus dijawab sama siswanya, pagi. Sepertinya kurang semangat nih. Kita mau nyanyi dulu ya. Nah, penjelasannya itu, guru membuka pembelajaran dengan sapaan hangat dan lagu yang bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan interaktif. Keterampilan ini penting untuk memotivasi siswa di awal pembelajaran agar lebih semangat dan siap mengikuti pelajaran. Guru juga memastikan siswa sudah siap untuk memulai dengan cara memimpin kegiatan yang menyenangkan seperti bernyanyi bersama. Lalu bagian selanjutnya ada menutup pembelajaran yang muncul pada menit 9:35. Dialog itu, baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Penjelasannya itu, di akhir pelajaran, guru menutup sesi dengan doa yang merupakan cara efektif untuk mengakhiri pembelajaran dengan baik. Menutup pembelajaran ini memberikan siswa penutup yang jelas, menandakan bahwa sesi belajar telah berakhir dan mengarahkan siswa untuk menutup dengan doa. Hal ini penting untuk memberi penanda pada siswa bahwa aktivitas pembelajaran sudah selesai dan menyatukan kembali fokus siswa sebelum mengakhiri kelas. Selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok yang muncul pada menit 7:20. Dialognya itu, ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Penjelasannya itu, guru membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar mereka. Keterampilan ini digunakan untuk membimbing diskusi kelompok dengan cara yang terstruktur, sehingga siswa dapat bekerja sama, berbagi pendapat, dan saling bekerja. Guru juga memberikan instruksi yang jelas mengenai tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Dengan mengatur kelompok berdasarkan minat, guru mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan preferensi mereka, yang dapat meningkatkan partisipasi dan kualitas diskusi. Lalu, keterampilan selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Yang pada video itu muncul pada menit 7:32. Dialognya itu, sekarang ibu akan membagikan kalian 1 laptop per kelompok yang nantinya akan kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD ini. Penjelasannya, guru menunjukkan keterampilan mengelola kelas dengan membagi tugas dan alat belajar, serta memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana menggunakan laptop dan LKPD. Keterampilan ini diperlukan untuk menjaga kelancaran proses belajar mengajar di kelas, memastikan semua siswa memiliki sumber daya yang cukup, dan mengatur alur pembelajaran dengan efektif. Pengelolaan kelas yang baik menciptakan suasana belajar yang kondusif, di mana siswa dapat bekerja secara produktif dan tertib. Lalu, keterampilan terakhir ialah keterampilan mengajar kecil dan perorangan kelompok yang muncul pada waktu menit 7:56. Dialognya itu, sekarang kita akan presentasikan hasil kerja kalian. Untuk nomornya ibu akan spin ya. Penjelasannya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dan memberikan kesempatan secara adil melalui mekanisme acak atau spin. Keterampilan ini menunjukkan kemampuan guru dalam
mengajar kelompok kecil atau perorangan, di mana setiap kelompok diberikan perhatian khusus dan didorong untuk menampilkan hasil karya mereka. Dengan memberikan kesempatan bagi kelompok untuk berbicara di depan kelas, guru mendorong partisipasi aktif dan melatih siswa dalam komunikasi serta kerjasama tim. Demikian analisis video yang saya kerjakan dalam video yang berjudul Micro Digital Makanan Bergizi Generasi Berprestasi. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada tugas. Terima kasih. Oke, lengkap sekali nih Basil sampai pada kalimatnya. Ya, oke. Yang itu yang LIDM-nya yang itu belum tuh ya, belum ada yang bahas. Yang tunanetra, yang siswanya tunanetra. Coba di antara kalian ada yang siap tampil nggak menyampaikan hasil analisis video micro teaching-nya yang juara lomba LIDM tahun 2023 ya, apa 22 ya, yang pesertanya tunanetra. Siswanya. Iya Bu, tadi Aisyah sempat menjelaskan terkait video tersebut Bu. Iya Ibu, maaf. Untuk yang tadi sudah saya jelaskan Ibu yang tunanetra. Oh iya ya Aisyah, tapi belum ada kalimat-kalimatnya Aisyah ya. Aisyah kan udah membreakdown ya per segmennya ya. Iya Ibu, paling saya Oh, cuma analisis, bukan yang kayak satu kalimatnya ditulis ulang lagi Ibu. cuma keterampilan yang munculnya apa ya pada setiap segmen kan yang punya Aisyah ya. Iya Ibu, betul banget Ibu. Oh, oke. Yang tapi kalimat-kalimatnya misalnya yang keterampilan membuka kalimatnya yang mana gitu. Belum ada ya kayak barusan kayak siapa? Iya, Basil. iya Ibu, saya tidak membreakdown per kalimat gitu Ibu, yang menuliskan ulang kalimatnya juga. Paling cuma analisis keseluruhannya kayak gimana dianya gitu Ibu. Mm-mm, mm-mm. Hmm, mungkin selain Aisyah, ada nggak yang dianalisis kalimatnya juga gitu. Tadi kan Aisyah baru membreakdown apa namanya jenis keterampilan yang muncul di setiap segmennya gitu. Mungkin yang lain ada yang sampai pada kalimatnya. Oh iya Bu, kalau saya melihat di draft itu mayoritas pada memilih yang video pertama itu. Hmm, mayoritas video yang pertama ya. Ya. Jadi sudah ada 3 penampilan ya tadi dari siapa? Tegas, Aisyah, dan Basil yang menganalisis keterampilan dasar mengajar. Nah, eh, kita selama bulan Oktober dan November perkuliahan akan dilaksanakan secara luring. Kemudian perkuliahannya di PSB Pusat Sumber Belajar UNJ. Jadi Ibu sudah peminjaman ruangan. Di sana itu kita akan merancang sebuah video micro teaching gitu ya. Tetapi video itu sudah kita siapkan dulu materinya, kemudian medianya, gurunya, eh,
kalau penampilannya saya inginnya sih semuanya tampil gitu ya. Jadi setiap mahasiswa itu bisa menampilkan apa ya, sebuah video micro teaching di kita. Cuman kalau di dalam waktu yang dekat ini, karena kita sudah besok tuh mulai bulan Oktober ya. Besok sudah mulai bulan Oktober, jadi kita sudah bisa minggu pertemuan berikutnya menggunakan ruang micro teaching. Jadi harapan Ibu sih kita bisa memaksimalkan ruangan micro teaching itu. Saya meminta mahasiswa membentuk tim micro teaching ya. Jadi kita sih inginnya semuanya, tetapi ini karena pekerjaannya juga banyak, jadi kita buatkan sebuah apa ya, kelompok dulu ya, yang individualnya nanti. Di sini mahasiswa itu merancang modul ajarnya, kemudian merancang apa namanya, materi LKPD, asesmennya gitu ya. Di dalamnya sudah berbasis digital pembelajarannya gitu ya. Nah, untuk pembagian kelompok tim micro teaching, Ibu serahkan ke kelompok, ke kalian masing-masing ya, kalian membentuk sendiri nyamannya berkelompok dengan siapa gitu ya. Kemudian setiap kelompok idealnya yang pertama ada guru ya, guru yang akan melaksanakan pengajaran mikro gitu ya. Apakah mau sendiri atau tim teaching itu boleh ya. Kemudian ada teman-teman yang memang bertugas melakukan pengambilan video saat micro teaching berlangsung gitu ya. Nah, yang dikerjakan sama-sama yaitu membuat modul ajarnya, membuat LKPD-nya, membuat alat evaluasinya gitu ya. Kemudian platform digitalnya yang mau dipakai itu disiapkan bersama-sama gitu. Tapi yang sendiri itu ada guru praktikan, ya guru yang mengajarnya di kelas itu. Nah, untuk tema apa yang mau diajarkan, kita tidak terikat oleh kurikulum di tingkat satuan pendidikan ya. Kalian diberikan kebebasan menentukan sendiri materi yang akan diajarkan ya. Misalnya hari ini saya mau mengajarkan misalnya bagaimana cara membuat teks artikel populer gitu ya, supaya siswa-siswa itu bisa membuat teks artikel populer. Nah, itu yang menjadi materinya. Terus materi-materi yang sebetulnya itu tuh menjadi kebutuhan ya, perlu diajarkan nih di masyarakat atau di sekolah, tapi belum disentuh nih gitu kan sama guru-guru selama ini. Nah, itu bebas gitu ya. Jadi kayak tadi tuh di materi yang kalian analisis tuh ya, di 2 video itu kan yang satu memilih makanan bergizi ya. Memang itu sih ada kaitannya dengan apa sih, pembahasan di SD di kelas berapa gitu ya. Terus yang kedua, yang apa sih namanya itu, memanfaatkan aplikasi yang untuk tunanetra sehingga si tunanetra ini setelah pembelajaran itu memiliki kemampuan atau kecakapan
dalam menggunakan apa namanya tuh, Aisyah, alat atau media apa yang dipakai yang supaya siswanya itu Pakainya Google Maps dan juga Lookout, Ibu. Google Maps dan Lookout, Ibu. Lookout. Nah, itu kan artinya di sana ada teknologi yang dipakai kan. Terus setelah pembelajaran itu materi yang disampaikan oleh guru itu memberikan kecakapan bagi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus gitu kan ya. Jadi harapan saya nanti kalian membentuk kelompok, kemudian berdiskusi kira-kira micro teaching yang mau diajarkan itu materinya tentang apa yang memang ini tuh betul-betul dibutuhkan ya, seperti itu di sekolah atau di masyarakat gitu. Kemudian teman-teman memikirkan kalau mau bikin ice breaking kayak gimana sih bentuknya gitu kan, platformnya seperti apa, kemudian pemberian motivasi pakai apa, absensi pakai apa. Misalnya kita pembelajaran tidak absensi yang mengabsen gitu ya. Guru membuka lembar absensi lalu mengabsen satu persatu. Nah, sekarang tuh udah kalau model mengabsen kayak gitu tuh udah nggak ibaratnya poinnya tuh nggak dapet gitu kan. Nah, gimana caranya kita itu supaya dapat poin nih dari micro teaching ini? Misalnya absensinya itu dengan games, absensinya itu dengan misalnya barcode apa Google barcode gitu ya. Jadi setiap siswa sebelum masuk itu men-scan barcode di depan pintu kelas gitu, baru dia masuk kayak gitu kan, itu bisa juga kan. Artinya kita memanfaatkan teknologi gitu ya. Absensi itu pakai scan barcode gitu kan. Nah, selain itu apalagi nih media digital yang bisa kita bawa untuk absensi kayak gitu. Terus misalnya kita mau bikin kelompok nih di kegiatan inti pakai Spinwheel, apalagi nih selain itu gitu kan. Jadi platform digital itulah yang dibahas oleh kelompok, dirumuskan bersama-sama, disiapkan. Terus materinya pakai Canva gitu kan. Terus untuk menstimulasi pembelajaran pakai YouTube. Nah, materinya apa yang mau diajarkan dari YouTube? Kayak gitu. Asesmennya apakah dengan Google Form misalnya untuk diagnostik awal atau bentuk lainnya, kuisis atau apa ya. Jadi ada sentuhan digital tuh banyak gitu di dalam micro teaching itu dimanfaatkan oleh guru. Ya, nanti Senin depan kita lanjutkan merancang sama-sama bagaimana kita setiap kelompok ini punya perencanaan untuk membuat sebuah micro teaching yang berkualitas gitu, yang bagus. Jadi si mahasiswa ini tidak hanya asal tampil latihan mengajar, tetapi kita itu micro teaching itu sesuatu yang memang sudah dirancang seperti halnya yang apa namanya dilakukan oleh video micro teaching yang tadi itu, yang 2 itu gitu. Termasuk apa ya? Ibaratnya kalau micro teaching itu kan ada durasinya ya. Misalnya 15 sampai 20 menit gitu ya. Dari durasi itu yang padat gitu ya. Tapi berisi. Nah, apakah kalimat-kalimat yang dituturkan oleh guru itu dia rancang, misalnya kalimat pembukanya apa, kalimat berikutnya mengantarkan ke materi itu apa, gitu kan. Teman-teman nih kan udah menganalisis nih ya, dari kedua video itu, keterampilan dasarnya itu yang mewakili setiap 8 keterampilan dasar itu apa saja nih gitu, kalimatnya seperti apa. Nah, kita ubah dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita pada saat micro teaching nanti gitu ya. Jadi kayak bikin skrip ya, skrip guru ngomong di kelas gitu ya. Kalau ibaratnya kalau drama juga kan
sebuah film kan ada teksnya ya. Si artisnya itu kan membaca naskahnya dulu apa yang harus diomongkan gitu ya. Nah, itu juga sama. Nanti guru praktikan itu sesuai dengan skrip yang sudah dibuat oleh tim kelompoknya seperti itu. Oke, sampai di sini cukup jelas arahan dari Ibu. Saya izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Tadi kan untuk tugas micro teachingnya ada tim micro teaching juga, Ibu. Itu satu satu kelompoknya ada berapa anggota, Ibu? Oke, 4 sampai 5 orang. Maksimal 5. Kemudian juga mengenai PS PSBUNJ itu, Bu, yang pusat pembelajaran. Ada di Gedung Ki Hajar Dewantara lantai 3 dan 3 ya kalau nggak salah gitu. Oke, jadi kan tadi ada yang berperan sebagai guru dan juga kameramen gitu ya, Bu. Nah, itu sisanya apa bisa jadi yang muridnya gitu atau bagaimana, Ibu? Yang 3 itu, Ibu. Siswanya bisa diambil dari kelompok lain. Maaf, ini kan gini, maaf, di micro teaching kita simulasinya nih, gitu kan. Nanti setelah UTS itu kita ke sekolah. Jadi misalnya kelompok 1 nih, kelompoknya Teges, milih mau sekolah yang mana nih yang dipinjam siswanya untuk micro teaching. Kalaupun misalnya siswanya tidak bisa, syukur-syukur sih kalian bisa ngundang siswanya ke kampus gitu ya, pinjam siswanya gitu. Jadi nanti pengambilan video yang keduanya itu yang realnya banget itu sama siswanya itu di ruang micro teaching juga gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya di sekolah gitu ya. Jadi jadi ada 2 kali ini Teges. Dan yang lainnya jadi micro teaching yang pertama itu tuh kayak mempraktikkan apa yang sudah dibuat nih gitu kan. Nanti dievaluasi apa yang kurangnya gitu. Nah, nanti kalau sudah final draftnya baru tuh kita rekaman yang kedua gitu. Rekaman yang kedua itu siswa sungguhan, tapi kalau mau pakai ruang micro teaching harus terbatas ya, nggak mungkin semuanya dibawa ke situ. Tapi kalau misalnya jumlah siswanya eh, lebih banyak, mau pakai di sekolah juga nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya dalam 1 semester ini tuh jadi mahasiswa latihan dulu di ruang micro teaching. Kalau sudah final sudah oke, baru nanti kita ke sekolahan gitu atau mengambil siswa sungguhan dibawa ke ruang micro teaching kayak gitu ya. Oke, Cukup cukup, Bu. jelas? Jadi untuk yang kegiatan di pusat pembelajaran itu masih buat nyusun apa yang nanti kita simulasiin di sekolahnya gitu ya, Bu ya? Ya, 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 ya. Oke, dari saya sudah cukup jelas, Ibu. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan aja teman-teman, biar tidak bingung juga. Iya. Oke. Jadi setelah sekarang masih ada waktu kan, silakan berdiskusi di ruang Zoom ini, mahasiswa membagi kelompok, kemudian menentukan tema-temanya, kira-kira mau bahas apa. Nanti Senin depan juga masih tahap persiapan sih gitu kan, cuman ada sesuatu yang
mungkin dari hasil pembahasan hari ini tuh dibahas di Senin depan gitu ya. Nah, baik Ibu, dari teman-teman juga saya rasa cukup Bu. Itu sudah cukup jelas dengan arahan yang tadi sampaikan. Untuk pertemuan siang ini kita mau berdiskusi secara daring, nanti pada saat pertemuan kalian di kampus pada mata kuliah lain setelah selesai berkuliah ada satu sesi yang bisa berdiskusi sama-sama, silakan juga gitu ya. Oke, terima kasih buat Teges, Aisyah, dan Basil yang sudah menyajikan hasil analisis video micro teaching yang terkait dengan keterampilan dasar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Banyak Ibu. Ya, sama-sama.